Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Gagal Sarjana. Jadi di sini kita akan bahas nih, ada beberapa metode pembayaran terkhusus buat pembayaran pinjaman online di S-Pinjam ya. Jadi kita masih membahas seputar S-Pinjam. Nah, di Shopee ini ada 4 versi ya teman-teman, jadi jangan sampai salah paham ya. Ada yang namanya adalah ShopeePay, ada yang namanya adalah Shopee PayLater, ada juga asuransi, ada juga S-Pinjam. Nah, yang akan kita bahas adalah S-Pinjam. Nah, tetapi disclaimer terlebih dahulu, S-Pinjam ini merupakan sebuah pinjaman online ya, dimana untuk via pinjamannya sendiri itu bisa menggunakan metode pembayaran via rekening bank. Dan selanjutnya di sini ketika teman-teman pengen bayar tagihan nih, jadi kita bisa bayar pakai metode pembayaran apa. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Dan tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa juga dibantu buat klik tombol subscribe-nya agar nggak ketinggalan nih updatean seputar pinjaman online ya. Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin kepepet ya, jadi tetapi saran saya ketika memang ada penghasilan setiap bulannya nggak masalah ya. Kalau kita menggunakan sebuah pinjaman online, yaitu kita menyesuaikan dengan keuangan kita. Jadi ya jangan berambisi juga. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin sudah terlanjur minjam nih, tapi saran saya jangan ya. Tapi nah, buat teman-teman yang sudah terlanjur minjam di S-Pinjam, jadi metode untuk pembayaran penagihan ini ada beberapa versi, kita akan bahas di video kali ini. Oke, di sini kita langsung masuk di aplikasi Shopee seperti ini. Kemudian klik di bagian menu saya di sini. Nah, di sini kan untuk di Shopee itu selain dari Shopee PayLater ada yang namanya adalah S-Pinjam. Nah, mungkin perbedaan antara Shopee PayLater dan S-Pinjam itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, kita klik saja di bagian dari S-Pinjam di sini. Jadi S-Pinjam ini pinjaman online dan juga sudah sudah terdaftar di OJK juga, diawasi oleh OJK juga ya. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan ada beberapa simulasi cicilan mungkin sudah saya bahas. Nah, untuk di bagian minimal sendiri itu sekitar 500.000, maksimal itu 50 juta, mungkin beda akun beda limit ya. Jadi untuk limit saya di sini itu paling tinggi adalah 50 juta. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah di bagian dari ketika teman-teman sudah minjam S-Pinjam nih. Jadi apa sih metode pembayaran penagihan yang bisa kita gunakan? Nah, di sini kita akan bedah ya teman-teman. Oke, baik, jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih metode pembayaran yang dapat Anda pilih untuk membayar tagihan S-Pinjam. Nah, jadi kalau teman-teman pengen nih membayar tagihan ketika sudah terlanjur meminjam, tapi saran saya jangan ya. Nah, ini buat yang sudah terlanjur meminjam. Jadi metode pembayaran apa sih yang bisa kita gunakan? Nah, di sini tuh ada 5 metode pembayaran. Yang pertama itu kita bisa bayar menggunakan aplikasi dari ShopeePay ya, ataupun ShopeePay itu sendiri. Yang kedua, kita bisa membayar lewat Alfamart, Alfamidi, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga bisa lewat Indomaret ataupun Aisaku, dan yang keempat bisa menggunakan transfer virtual akun, dan yang kelima adalah bisa menggunakan mitra Shopee. Jadi metode pembayaran untuk membayar tagihan di S-Pinjam itu ada beberapa opsi teman-teman. Yang pertama di sini itu ada ShopeePay bisa, kemudian transfer bank virtual akun bisa, Indomaret bisa, Alfamart bisa ya, mitra Shopee bisa. Nah, jadi mungkin dari sini ya kalau saya lihat metode pembayarannya ini cukup mudah dan juga cukup simpel. Jadi jangan sampai gagal bayar. Jangan sampai gagal bayar, karena di sini kalau gagal bayar kalau nggak salah itu 5% ya. Jadi kalau 100.000 mungkin bisa jadi 105.000. Anda dapat melunasi seluruh tagihan S-Pinjam sebelum tanggal jatuh tempo. Ya, ini informasinya. Jika Anda sudah melunasi tagihan bulan ini, tagihan bulan berikutnya akan muncul secara otomatis pada halaman tagihan. Nah, jadi seperti itu nanti akan muncul nih untuk di bagian dari halaman tagihan. Membayar sebelum tanggal cetak tagihan, ya nanti teman-teman tinggal masuk di bagian saya S-Pinjam, kemudian tinggal pilih pembayaran untuk metode pembayaran yang diinginkan. Nah, jadi untuk metode pembayaran untuk membayar tagihan dari S-Pinjam yang sudah terlanjur minjam, ya itu bisa menggunakan ShopeePay, Alfamart, Indomaret, transfer bank ada 5 ya, dan mitra Shopee. Nah, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi yang buat belum pernah minjam saya sarankan jangan, tapi yang misalkan pengen minjam harus ada penghasilan setiap bulannya agar kita juga nggak galbay
ya. Takutnya yang terpenting adalah jangan ambisi ya teman-teman. Kalau kita minjam pinjaman online seperti ini tuh jangan pernah ambisi, takutnya nanti malah jadi beban kita sendiri. Nah, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau masalah untuk pinjaman online seperti ini, ya saran saya jangan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.